Siapa sangka seorang TKI yang awalnya cuma ngurus unta di padang pasir, kini jadi suami dari 4 istri majikannya dan mewarisi kekayaan miliaran rupiah. Nggak percaya? Tonton kisah nyata yang lebih gila dari sinetron ini. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti sawah yang mulai menguning. Di tengah suara ayam jago dan desir angin lembut, seorang pemuda bernama Arsya duduk di teras rumah bambunya yang sederhana, memandangi jalan tanah yang membelah kampung. Ia menghela napas panjang, tangan kanannya menggenggam surat kontrak kerja yang baru semalam. Ia cetak di warnet satu-satunya di desa. Usianya baru 26 tahun. Masih muda, tapi wajahnya tampak lelah seperti laki-laki berumur 40-an. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan saat mengantar pasir pakai truk pinjaman, Arsya jadi tulang punggung keluarga. Ibunya, Mak Surti, sudah lama sakit-sakitan. Ia hanya bisa berbaring di ranjang rotan. Sesekali batuk kering yang seperti mengiris dada. "Syah, kamu yakin mau ke Arab?" tanya Mak Surti pelan. Suaranya parau. Arsya tersenyum kecil. "Kalau nggak nyoba kita bakal terus begini, Ma. Gaji buruh bangunan nggak cukup buat beli obat Mak tiap bulan." Ia sudah mencoba segalanya. Kerja di kota sebagai tukang cat, jadi kuli angkut di pelabuhan, bahkan sempat ikut proyek bangunan yang bayarannya sering molor. Tapi hasilnya selalu habis sebelum akhir bulan. Kini, ada peluang yang datang, menjadi tenaga kerja di Arab Saudi. Tugasnya merawat ternak. Lebih tepatnya, unta teman lamanya Burhan. Sudah 2 tahun bekerja di sana. Capek sih, tapi bersih. Gaji bisa 2 kali lipat dari kerja kasar di sini, kata Burhan lewat video call. Arsya percaya, dia nggak punya pilihan lain. Ia bahkan rela menjual motor satu-satunya demi biaya keberangkatan. 2 minggu kemudian, Arsya pamit ke makam ayahnya. Ia menunduk menabur bunga lalu menatap langit yang biru. "Bapa, doakan Arsya ya. Semoga di sana Arsya bisa ubah nasib keluarga." Bandara Soekarno-Hatta terasa begitu asing. Arsya belum pernah naik pesawat. Tapi di antara ratusan orang, dengan koper besar dan wajah-wajah cemas, Arsya berdiri tegak dengan tas ransel robek dan selembar tiket keberangkatan. Ia terus mengingat satu hal. Yang penting, niatnya baik. Perjalanan panjang melelahkan membawa Arsya ke Riyadh, kota besar yang seperti berdiri di tengah oven raksasa. Panasnya menyengat, hidungnya langsung kering, udara gurun menyergap keras, sangat berbeda dari sejuknya angin desa. Di sana, ia dijemput oleh pria berjubah putih yang memperkenalkan diri sebagai Fahd, tangan kanan dari Sheikh Abdul Aziz, majikannya. Arsya hanya mengangguk-angguk, tak sepenuhnya paham bahasa Inggris atau Arab yang digunakan. Tapi senyum Fahd cukup menenangkan. Mereka berkendara jauh ke pinggiran kota. Rumah besar bergaya Timur Tengah berdiri megah di tengah gurun. Di belakang rumah itu terdapat kandang unta yang luas. Suara hewan-hewan itu bersaut-sautan, mengingatkannya pada suara sapi di kampung, hanya lebih garang. "Ini tempatmu bekerja," kata Fad sambil menunjuk. "Mulai besok kau bantu rawat 15 unta Sheikh. Bangun sebelum matahari terbit, makan siang jam 12. Jangan pernah masuk rumah utama kecuali diperintah." Arsya mengangguk. Malam itu ia tidur di kamar sempit di belakang kandang. Hatinya deg-degan, tapi juga tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa langkah besarnya dimulai. Hari pertama kerja, Arsya dibangunkan oleh suara keras dari luar jendela. Suara unta yang meraung seperti menyanyi sumbang. Ia cepat-cepat bangun, mencuci muka dengan air yang rasanya seperti baru dimasak, lalu mengenakan baju kerjanya, jubah. Tipis dan kain penutup kepala pemberian Fahd unta-unta itu ternyata bukan hewan biasa. Mereka temperamental. Ada yang suka menggigit, ada yang suka menendang. Salah satu dari mereka, yang diberi nama Zulfan, bahkan mengejar Arsya sampai ia lari keliling kandang. Fahd tertawa. "Kau harus sabar. Unta seperti anak kecil. Kalau kau takut mereka makin nakal." Arsya belajar setiap hari.
Ia hafalkan nama-nama unta, kapan mereka harus makan, apa yang boleh dan tidak boleh diberikan. Ia belajar membersihkan kotoran mereka, mengganti jerami dan menyisir bulu mereka yang tebal. Tangan Arsya jadi kasar, kulitnya terbakar matahari. Tapi ia tak pernah mengeluh. Malam-malam dilaluinya dengan membaca Al-Quran dan surat dari ibunya yang ia bawa dari kampung. Surat itu sudah kusut, tapi setiap kalimatnya terasa seperti pelukan. Arsya, jangan lupa salat. Kalau lelah, ingat wajah mak. Jangan sampai kalah ya. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Arsya diminta membawa obat ke rumah utama. Ini pertama kalinya ia masuk bangunan besar itu. Dindingnya marmer putih, langit-langitnya tinggi, ada air mancur kecil di tengah ruangan. Ia hampir terpeleset saking terpesona. Di dalam, seorang pria tua berwajah teduh sedang duduk di sofa besar, mengenakan sorban merah putih. Itulah Sheikh Abdul Aziz. "Kau Arsya?" tanyanya dalam bahasa Inggris pelan. "Iya, Sir," jawab Arsya. "Gugup, terima kasih sudah rawat unta-unta saya. Saya dengar kau pekerja yang rajin." Arsya menunduk, "Terima kasih, Tuan." Sheikh tersenyum, lalu batuk pelan. "Saya suka orang jujur. Dunia ini terlalu penuh orang rakus. Jangan berubah." Yah, kalimat itu sederhana. Tapi malam itu Arsya tak bisa tidur. Unta-unta, debu gurun, panas siang, semuanya terasa lebih ringan setelah mendengar kalimat dari mulut majikan langsung. Hari demi hari, hubungan Arsya dengan Fahd makin dekat. Sesekali ia diajak ikut ke kota untuk membeli makanan ternak atau barang-barang kebutuhan. Ia mulai mengerti sedikit demi sedikit bahasa Arab, belajar dari percakapan orang sekitar, bahkan sesekali ia bisa bercanda ringan. Suatu malam Fahd berbisik sambil minum teh, Sheikh Abdul Aziz sebenarnya sangat kesepian. Istrinya 4, tapi mereka tinggal di sayap rumah masing-masing. Anak-anaknya semua tinggal di luar negeri. Arsya hanya mengangguk. Ia tak bisa membayangkan hidup seperti itu. Kaya raya, tapi sendiri. Tapi malam itu ia berjanji dalam hati. Ia tak akan menyia-nyiakan kepercayaan siapapun yang sudah mempercayainya. Di luar, bulan gurun menggantung besar. Seperti mata yang terus mengawasi dunia yang sepi tapi penuh rahasia. Minggu ketiga bulan Ramadan. Arsya bangun lebih awal dari biasanya. Suara azan dari masjid kecil di sudut kompleks Syekh terdengar samar, menyatu dengan desir angin gurun yang lembut. Ia membersihkan diri, lalu duduk di teras kandang, menatap bintang-bintang yang mulai pudar di telan cahaya subuh. Pagi itu, Fahd tiba-tiba datang membawa kabar. "Syekh ingin kau membantu di rumah utama selama beberapa hari. Ada acara keluarga kecil." Arsya bingung. "Saya? Tapi saya cuma..." Fahd menepuk pundaknya. "Justru karena kau bukan siapa-siapa dan tidak banyak bicara. Syekh suka itu. Rumah utama ternyata jauh lebih luas dari yang pernah Arsya bayangkan. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu-pintu marmer itu, ada lorong-lorong panjang yang memisahkan setiap istri Syekh. 4 wanita dari 4 latar belakang berbeda, tinggal di area berbeda, tak saling campur. Yang pertama, Madam Laila, istri tertua, berdarah Turki. Anggun dan tenang seperti puisi lama yang dibacakan perlahan. Ia suka duduk di balkon sambil membaca Al-Quran, tak pernah bicara banyak. Yang kedua, Madam Noor, wanita berdarah Yaman, ceria dan cerewet. Ia menyapa Arsya pertama kali dengan bahasa Inggris yang kental aksennya. "Ah, kamu yang jaga unta-unta itu ya. Kasihan kamu tiap hari kena matahari. Sini, minum dulu." Arsya kikuk, tapi tidak bisa menolak segelas teh manis yang hangat. Lalu, ada Madam Rania, istri ketiga, wanita muda berdarah Mesir, sangat kalem dan jarang terlihat keluar kamar. Kata pembantu rumah tangga, dia dulunya penari, tapi setelah menikah hidupnya berubah drastis. Ia lebih sering melamun di taman belakang. Dan terakhir, Madam Huda, istri termuda, masih berusia sekitar 27 tahun. Cantik luar biasa, tapi dikenal dingin dan sangat tertutup. Ia tidak menyukai siapapun mendekat ruang pribadinya.
Arsya hanya melihat sekilas saat wanita itu keluar bersama pelayan pribadinya, mengenakan abaya hitam dan kacamata gelap. Hari-hari Arsya kini berbeda. Selain merawat unta, ia mulai sering diminta membersihkan taman kecil di belakang rumah, membantu tukang kebun menanam pohon zaitun, dan kadang menyusun makanan ke ruang tamu saat Sheikh menerima tamu keluarga. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Sheikh Abdulaziz memanggilnya ke ruang perpustakaan. "Kau suka membaca?" tanya Sheikh, duduk di balik meja besar penuh buku tua. Arsya tersenyum gugup. "Saya lebih sering mendengar cerita, Tuan. Di desa kami suka kumpul malam-malam dan dengarkan dongeng." Sheikh tertawa kecil. "Itu bagus. Cerita adalah cara Tuhan menyelipkan hikmah tanpa harus berteriak." Lalu, untuk pertama kalinya, Sheikh bercerita tentang masa mudanya di Mesir, pertemuannya dengan istri-istrinya yang berbeda, perjuangan membangun usaha peternakan, dan rasa sepinya di hari tua. "Anak-anakku tinggal di Inggris dan Kanada. Mereka hanya menelepon saat butuh uang. Istri-istriku, mereka punya dunia sendiri, dan aku tinggal menunggu waktu. Tapi aku ingin seseorang di sini yang bisa menjaga mereka, bukan sebagai pelayan, tapi penjaga rumah ini." Arsya menatap Sheikh, tidak paham kemana arah pembicaraan itu. Tapi hatinya terasa hangat, seperti pelan-pelan ia masuk ke dalam lingkaran keluarga, yang tadinya hanya ia lihat dari jauh. Tengah malam, Arsya belum tidur. Ia duduk di ranjang kecilnya di belakang kandang sambil menatap selembar kertas. Surat dari Mak Surti, yang datang minggu lalu lewat pos yang lama sekali sampai. "Arsya, tetangga kita, Bu Siti, kemarin datang bawain kolak. Katanya kamu muncul di mimpi anaknya, pakai baju putih dan naik unta." Kami semua ketawa, tapi Mak merasa, "Kamu memang sedang di tempat yang jauh dan penting." Mak bangga. "Jangan cepat pulang kalau belum sukses." Air mata Arsya jatuh perlahan. Suara ibunya seolah hidup dalam huruf-huruf tulisan tangan itu. Tapi malam itu bukan hanya soal rindu. Dari balik jendela kecil kamarnya, Arsya mendengar suara langkah cepat. Ia mengintip melihat seseorang berkerudung hitam berlari kecil ke arah taman belakang rumah utama. Arsya penasaran. Ia keluar pelan-pelan, menyusuri sisi bangunan. Di taman terlihat siluet Madam Huda. Ia berdiri menghadap air mancur, lalu perlahan menangis. Tanpa suara, tapi tubuhnya gemetar. Arsya hendak kembali, tapi langkah kakinya menginjak ranting kering. Madam Huda menoleh cepat. "Siapa di sana?" Suaranya tajam. "Saya, Arsya. Maaf, saya tidak sengaja. Saya lewat saja." Huda menatapnya. "Lama. Mata tajam itu memerah. Kau orang baru ya? Kau yang jaga unta itu?" "Iya." Mereka diam sejenak. Lalu Huda berkata pelan, "Pernahkah kau merasa seperti burung di sangkar emas? Makan enak, tinggal di istana. Tapi setiap hari, kau cuma berharap bisa terbang sekali saja?" Arsya tak menjawab, tapi matanya tak lepas dari wanita itu. Malam, sesuatu berubah. Bukan hanya pekerjaan Arsya, tapi dunianya perlahan masuk ke lorong-lorong rumah besar yang menyimpan lebih banyak luka daripada yang ia sangka. Hari-hari berikutnya, Arsya mulai menyadari bahwa rumah Sheikh Abdulaziz tidak seindah luarannya. Di balik tembok marmer dan ubin mahal, ada cerita-cerita yang tidak pernah diungkapkan terang-terangan. Ada banyak pintu yang tak boleh dibuka, banyak nama yang hanya dibisikkan pelan, dan banyak air mata yang ditelan malam. Sejak malam di taman itu, Madam Huda mulai berubah terhadap Arsya. Ia tak lagi bersikap dingin. Kadang hanya melirik singkat saat mereka berpapasan, tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa ia mulai membuka sedikit pintu pribadinya. Suatu sore, Huda memanggil Arsya ke ruang baca miliknya, sebuah ruangan kecil yang dipenuhi buku-buku bahasa Prancis dan foto-foto hitam putih. "Aku butuh bantuan," katanya, suaranya tenang tapi tegas. "Ada koper di gudang yang ingin aku ambil. Tidak bisa minta tolong pelayan lain." Arsya hanya mengangguk meskipun dalam hatinya bingung. Mereka turun diam-diam ke bagian belakang rumah, melewati lorong kecil yang jarang dilalui.
Gudang itu gelap dan berdebu. Arsya menarik koper besar berwarna coklat tua. Saat membukanya, ia melihat tumpukan surat, foto-foto lama, dan di bagian bawah sebuah buku harian. Madam Huda mengambilnya cepat, tapi saat mata mereka bertemu, Arsya tahu. Itu bukan sekadar benda biasa. Ini milik seseorang yang tak boleh aku lupakan, ucap Huda lirih. Dulu aku penyanyi di Beirut. Aku tidak pernah memilih menikah dengan Sheikh. Aku dijual. Arsya terdiam, Huda menatapnya dalam. Kau orang pertama yang mendengar ini. Kau orang asing. Tapi, aku merasa aman bercerita padamu. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke negeri ini, Arsya menyadari. Ia bukan cuma pekerja. Ia kini menjadi tempat orang-orang menyimpan rahasia, menjadi saksi hidup yang mereka percayai diam-diam. Satu pagi yang dingin, kabar mengejutkan datang. Sheikh Abdul Aziz jatuh pingsan di ruang kerjanya. Serangan jantung ringan, kata dokter. Tapi wajah tua itu sudah kehilangan sinarnya. Ia lebih banyak berbaring, hanya menatap langit-langit sambil memegang tasbih. Selama masa itu, Arsya diminta tinggal di rumah utama untuk membantu para istri dan memudahkan komunikasi dengan dokter dan perawat. Ia berpindah dari kamar satu ke kamar lain, mengantar makanan, membawakan surat, atau hanya sekadar menyalakan lampu taman. Suatu malam, Sheikh memanggil Arsya sendirian. Kau tahu, aku tak lama lagi. Dan aku sudah bicara dengan pengacara. Aku tak ingin rumah ini jatuh ke tangan anak-anakku yang serakah. Arsya kaget. Tapi Tuan, Sheikh mengangkat tangan, meminta ia diam. Aku ingin kau yang menjaga rumah ini. Harta bukan urusanku, tapi hati istri-istriku, kehidupannya setelah aku mati, itu tanggung jawabku. Dan aku percaya padamu. Arsya menelan ludah. Tuan, saya hanya orang biasa. Justru karena itu kau tidak punya ambisi. Aku lihat matamu, yang kau inginkan cuma ketenangan, dan itu yang dibutuhkan tempat ini. Beberapa hari kemudian Arsya menemukan sebuah amplop dengan namanya di ruang kerja. Syaiko. Di dalamnya ada salinan surat wasiat. Ia hampir tidak percaya. Dan kepada Arsya bin Hamid, aku wariskan rumah ini, hewan-hewan ternakku, serta kuasa atas pengelolaan warisan keluarga, termasuk menjaga dan memastikan kehidupan yang layak bagi keempat istriku. Tangannya gemetar. Kertas itu seolah membakar hatinya. Ia bingung, takut, sekaligus merasa dihormati. Namun kabar tentang wasiat itu tidak berhenti di tangannya. Salah satu pelayan yang melihat surat itu mulai berbisik-bisik di dapur. Dalam sehari, pembicaraan itu menyebar cepat. Salah satu keponakan Sheikh yang tinggal di kota mendengar, dan malam itu juga datang dengan wajah marah. Bagaimana mungkin seorang TKI, penjaga unta, mendapat hak atas rumah ini? Teriaknya di depan seluruh rumah. Para istri Sheikh keluar satu persatu. Huda, Laila, Naur, dan Rania. Mereka berdiri diam, menatap keponakan itu dengan tenang tapi dingin. Ini keputusan Sheikh, ujar Laila pelan. Dan kami tidak menentangnya. Tapi, malam itu Arsya tak bisa tidur. Ia sadar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia bukan hanya mengurus unta, ia sekarang mengurus warisan, menjaga 4 wanita dengan sejarahnya masing-masing, dan menghadapi keluarga besar yang tidak rela. Dan, semuanya baru saja dimulai. Pagi itu, suasana rumah Sheikh Abdul Aziz mendadak tegang. Suara adu mulut terdengar dari ruang tamu besar. Keponakan tertua Sheikh, Abdul Malik, datang membawa 2 pengacara, lengkap dengan berkas-berkas hukum. Ia duduk dengan dagu terangkat, memandang Arsya dengan tatapan merendahkan. Wasiat ini cacat hukum. Tidak ada darah Arab mengalir dalam tubuhmu. Kau tidak punya hak atas 1 sentimeter pun rumah ini, katanya dingin. Arsya berdiri tenang, meski tangan gemetar di balik jubah lusuhnya. Saya hanya menjalankan amanat. Tidak lebih. Abdul Malik membanting berkas ke meja.
Aku akan ajukan gugatan ke pengadilan syariah. Kau lihat nanti. Sejak hari itu suasana rumah berubah. Para pelayan tak lagi ramah. Beberapa menghindari Arsya. Beberapa justru terang-terangan mencibir. Arsya hanya menunduk tetap bekerja, membersihkan taman, memberi makan unta, menyapu lorong-lorong panjang yang kini terasa seperti lorong menuju jurang. Namun, di tengah semuanya, keempat istri Syekh menunjukkan sikap yang mengejutkan. Madam Laila mengajak Arsya sarapan pagi bersama, sebuah gestur langka. Kau tahu, katanya pelan, di antara semua orang di rumah ini, kau yang paling tidak punya alasan untuk berebut. Itu sebabnya kami mendukungmu. Madam Noor ikut menyelipkan uang tambahan ke saku bajunya. Buat jaga-jaga kalau harus ke pengadilan. Mereka itu licik. Rania, sang wanita pendiam, memberinya sebuah kalung batu giok. Ini dulu milik ibuku, katanya. Siapapun yang tulus akan dilindungi. Dan Madam Huda, yang paling misterius dari semuanya, kini mulai lebih terbuka. Suatu malam ia berdiri di balkon, menatap langit bersama Arsya. Mungkin semua ini gila. Tapi jika Syekh percaya padamu, aku pun percaya. Arsya terdiam. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasa sebesar ini, tapi juga sendirian. 3 minggu setelah gugatan diajukan, sidang pertama digelar di kota terdekat. Arsya mengenakan jubah putih pinjaman dari Fad. Tangannya berkeringat sepanjang perjalanan. Di ruang sidang sederhana berlantai keramik putih, Arsya duduk berseberangan dengan Abdul Malik dan tim pengacaranya. Sementara di barisan belakang, keempat istri Syekh duduk berjejer. Wajah mereka tertutup nikab, tapi mata mereka menatap Arsya dengan keyakinan. Pengacara Abdul Malik bicara panjang lebar, menyebut bahwa seorang warga asing tidak bisa sah secara hukum menerima harta warisan utama, terlebih jika tidak memiliki hubungan darah atau status sebagai ahli waris sah. Namun, pengacara keluarga yang ditunjuk langsung oleh Syekh sebelum wafat justru membalikkan keadaan. Ini bukan hanya soal darah, ini soal kehendak. Wasiat ini disahkan di hadapan notaris lokal dan 2 saksi. Bahkan Syekh mengabadikan pernyataan wasiat ini dalam video pribadi yang akan kami putar sekarang. Video itu diputar. Di layar kecil yang diletakkan di meja depan, wajah tua Syekh tampak jelas. Aku percaya pada Arsya. Ia mungkin bukan darah dagingku, tapi ia lebih setia daripada banyak kerabatku sendiri. Aku ingin ia menjadi pelindung rumah ini. Bukan pewaris, tapi penjaga, agar istri-istriku tidak menjadi rebutan harta. Ruangan hening, hakim menunduk mencatat sesuatu. Lalu ia berkata, sidang ditunda seminggu untuk memverifikasi rekaman dan dokumen pendukung. Di luar gedung, saat semua mulai bubar, Abdul Malik menatap Arsya tajam. Kau pikir ini selesai? Ini baru awalnya. Malam itu di rumah Arsya menyendiri. Ia duduk di taman, menatap langit seperti biasa. Tapi langit terasa jauh. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Huda duduk di sampingnya diam. Kalau kau pergi, rumah ini akan jatuh ke tangan orang-orang yang hanya tahu mengambil, bukan menjaga. Arsya memandang wanita itu. Saya tidak tahu, bisa bertahan atau tidak. Saya cuma anak desa, Huda tersenyum kecil. Justru itu, dunia ini butuh lebih banyak orang desa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Huda memegang tangan Arsya. Bukan karena cinta, tapi karena keberanian yang mereka bagi bersama. Seminggu berlalu, rumah besar Syekh terasa seperti jantung yang menunggu detak terakhir. Semua penghuni menanti keputusan pengadilan yang akan menentukan masa depan mereka. Arsya sendiri mulai dihampiri rasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi mental. Ia tidak lagi hanya seorang TKI. Ia sudah jadi simbol. Seseorang yang berani menolak tunduk, tapi juga tidak sombong atas kepercayaan yang diberikan. Pagi itu, sebuah mobil berhenti di halaman. Pengacara keluar dengan wajah penuh arti. Di tangannya, map coklat yang sudah lusuh. Semua penghuni rumah berkumpul, keputusan sudah keluar, katanya. Seketika sunyi,
Wasiat dinyatakan sah. Hak pengelolaan rumah, hewan ternak, dan perlindungan atas para istri tetap berada di tangan Arsya. Namun, Arsya tidak berhak menjual atau memindah tangankan harta warisan. Ia hanya penjaga, bukan pemilik. Arsya menunduk, rasa lega menyapu, dadanya seperti angin padang pasir. Ia tidak menginginkan kekayaan, ia hanya ingin keadilan. Namun belum selesai kebahagiaan itu terasa, Madam Noor bicara pelan di ruang makan malam harinya. Arsya, kami sudah bicara, kami berempat. Arsya menoleh. Bicara apa, Madam? Madam Laila menyambung, tersenyum lembut. Kami ingin kau tetap tinggal, tapi bukan sebagai penjaga. Kami ingin kau menjadi bagian dari kami. Sebagai suami, tambah Huda. Perlahan, Arsya terdiam. Ia tak tahu harus tertawa, menangis, atau lari. Ini bukan karena cinta picisan, kata Rania jujur. Tapi karena kami tahu kau satu-satunya lelaki yang bisa dipercaya. Arsya bangkit berdiri, bingung. Tapi saya bukan siapa-siapa. Saya tak punya apa-apa. Laila tersenyum. Itu justru alasan kami memilihmu. Malam, di langit Riyadh dipenuhi bintang. Dan hati Arsya penuh tanda tanya yang indah. Beberapa bulan berlalu. Rumah Sheikh Abdul Aziz kini hidup kembali. Bukan dengan pesta mewah, bukan pula dengan tawa hampa, tapi dengan semangat baru yang mengalir dari dapur, taman, dan bahkan kandang unta. Arsya kini tak lagi tidur di kamar pelayan. Ia tinggal di bagian timur rumah, dekat dengan taman kesayangan Huda. Setiap pagi ia membuat teh untuk dirinya dan salah satu dari 4 istrinya, bergiliran. Bukan karena aturan, tapi karena perhatian. Bukan kehidupan glamor seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia tetap menyapu halaman, tetap menyikat kandang unta, dan tetap membeli rempah di pasar. Tapi kini ia tidak lagi sendiri. Satu persatu, para pelayan mulai menghormatinya. Bukan karena status, tapi karena ketulusan yang tidak berubah sejak ia pertama datang. Ia tidak menjadi orang kaya yang congkak. Ia tetap Arsya, anak desa dari Brebes, yang dulu datang hanya membawa 2 pasang baju dan sebungkus mimpi. Suatu hari, sebuah surat datang dari Indonesia. Ibunya sakit. Arsya langsung pulang, ditemani oleh Huda yang diam-diam ingin melihat tanah kelahiran suaminya. Warga desa kaget bukan main. Arsya datang dengan 1 istri Arab, tapi sikapnya tetap sederhana. Ia menyumbang masjid, memperbaiki jalan, bahkan membangun sekolah kecil yang dinamai Madrasah Abdul Aziz. Saat kembali ke Riyadh, Arsya berdiri di depan rumah besar itu. Tiba-tiba teringat masa awal ia datang. Gemetar, takut, tidak yakin akan masa depan. Tapi kini, di rumah itu, ia bukan hanya seorang suami, bukan hanya pengelola warisan, bukan juga seorang TKI lagi. Ia adalah Arsya, laki-laki biasa yang menjalani takdir luar biasa. Dan seperti yang ia sering katakan dalam hati, terkadang cinta dan keberuntungan tak datang dari siapa kita, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan tulus.